Oke, untuk bagian yang kedua ya, ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Langsung saja ya. Oke, untuk pengertian distribusi frekuensi, distribusi frekuensi ini adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuannya yaitu supaya data menjadi informatif dan mudah dipahami. Langkah-langkah di dalam distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu mengurutkan data. Kemudian yang kedua membuat kategori atau kelas data. Dan yang ketiga adalah melakukan penturusan atau tabulasi dan memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Langkah pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Nah, data ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya. Contohnya seperti pada perusahaan, ya. Ini beberapa macam perusahaan beserta dengan harga sahamnya. Nah, di sini ada 20 perusahaan dengan masing-masing harga saham. Nah, kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang paling besar. Sehingga didapatkan nilai terkecilnya itu adalah 215 dan nilai terbesarnya yaitu 9.750 ya. Maka langkah kedua yaitu kita membuat kategori atau kelas data. Nah, untuk membuat kategori atau kelas data, ini tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas, ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yaitu banyaknya kelas, nanti disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Setelah itu, kemudian menentukan adanya interval kelas. Nah, caranya yaitu gunakan pedoman bilangan bulat terkecil ya atau K dengan sedemikian hingga 2K itu lebih besar atau sama dengan N ya atau kita bisa menggunakan aturan Sturges ya di mana jumlah kategori atau untuk mencari K itu menggunakan rumus 1 plus 3,3 log N. Sebagai contoh, misalnya, diketahui N-nya itu sama dengan 20. Maka, untuk mencarikannya, itu sama dengan 1 plus 3,3 log 20. Ya. Sama dengan 1 plus 33 dikali log 20, ini sama dengan 1,301. Ya. Maka K-nya itu sama dengan 1 plus 3,3 dikalikan 1,301 yaitu hasilnya 4,2933. Maka hasil akhirnya adalah 1 plus 4,2933 itu sama dengan 5,2933. Nah, maka karena ini hasilnya 5,2 maka dibulatkan ke bawah ya menjadi jumlah minimal kategorinya itu sama dengan 5. Selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Nah,
Interval kelas di sini adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Di mana rumusnya adalah interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi kelas. Sebagai contoh, misalnya dari data perusahaan dan saham tadi, maka nilai tertinggi didapatkan 9.750 dan nilai terendahnya itu adalah 215. Maka interval kelasnya itu sama dengan 9750 ya, dikurangi 215 dibagi 5. Ya, tadi kategorinya adalah 5, maka dibagi 5. Sehingga hasilnya adalah 1907. Nah, jadi interval kelas itu 1907, yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Maka untuk interval kelasnya di sini ya dimulai dari paling kecil itu 215. Maka 215 ya ditambahkan dengan tadi yaitu 1907 ya. Maka hasilnya adalah 2122. Jadi dimulai dari 215 sampai dengan 2122. Kemudian untuk nilai terendahnya atau di kelas keduanya berarti setelah 2122 ya, ingat ditambahkan 1 menjadi 2123 ya. Berarti 2123 ditambah dengan 1907 ya, 1907 menjadi 4030 ya. Berarti interval keduanya itu dimulai 2123 sampai dengan 4030. Kemudian dilanjutkan bawahnya ya, berarti setelah 30 di sini 4031 ya. 4031 ditambahkan 1907 itu menjadi 5938 ya. Kemudian ke bawahnya menjadi 5939 sampai dengan nah ini ditambahkan lagi ke 1907 menjadi 7846 ya. Kemudian untuk kelas yang kelima intervalnya di sini setelah 46 maka di sini 7847 dijumlahkan dengan 1907 menjadi 9754 ya. Jadi untuk kelas pertama intervalnya itu dimulai dari 215 sampai dengan 2122. Untuk kelas yang kedua intervalnya dimulai 2123 sampai dengan 4030. Kemudian di kelas yang ketiga, intervalnya dimulai dari 4031 sampai dengan 5938. Kemudian di kelas yang keempat, intervalnya dimulai dari 5939 sampai dengan 7846. Dan kelas yang kelima, yaitu intervalnya dimulai dari 7847 sampai dengan 9754. Setelah itu kemudian kita melakukan penturusan atau tabulasi data. Ya. Di mana untuk kelas yang pertama yaitu interval 215 sampai dengan 2122 itu jumlah frekuensinya adalah 14. Kemudian untuk kelas kedua interval 2123 sampai dengan 4030 memiliki jumlah frekuensi 3. Kemudian pada kelas yang ketiga, interval 4031 sampai 5938 ini memiliki jumlah frekuensi 1. Ya. Kemudian di kelas keempat, yaitu dengan interval dimulai dari 5939 sampai dengan 7846, itu memiliki jumlah frekuensi 1. Dan yang terakhir, pada kelas kelima, interval 7847 sampai dengan 9754
memiliki jumlah frekuensi 1. Nah, dari jumlah frekuensi ini, maka kalau dibuat pentulisan atau tabulasi data, dibuat seperti ini. Ya, 14 itu menjadi seperti ini. Ya, kemudian 3 menjadi seperti ini, dan masing-masing untuk 1 itu seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita membuat distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini adalah frekuensi setiap kelas yang dibandingkan dengan frekuensi total. Tujuannya apa? Yaitu untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Sebagai contoh dari data yang tadi ya, distribusi frekuensi relatif. Tadi kita sudah membuat kelasnya dari 1 sampai 5, kemudian diisikan interval, di mana jumlah frekuensi masing-masing ini 14, 3, 1, 1, dan 1. Maka untuk mencari frekuensi relatif, nah itu caranya, ini jumlah frekuensi ini kalau di total ya, 14 ditambah 3 itu sama dengan 17, kemudian ditambahkan dengan 1, 18, ini 19 dan 20, maka totalnya ada 20. Nah, maka untuk mencari frekuensi relatifnya, untuk kelas yang pertama, ini adalah 14 dibagi jumlah totalnya, tadi ada 20, ya. Jadi 14 per 20 dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 70%. Kemudian yang kedua, itu juga sama, ya. Berarti 3 per 20 dikalikan 100. Maka hasilnya adalah 15%. Ya. Kemudian masing-masing ini yang nilainya 1 itu juga sama, yaitu 1 per 20 dikalikan 100. Ya. Maka nilainya masing-masing adalah 5%. Ya. Ini adalah untuk mencari frekuensi relatif. Ya. Selanjutnya dari penyajian data. Nah, di dalam penyajian data ini ada yang namanya batas kelas. Ya. Batas kelas ini adalah nilai terendah dan nilai tertinggi. Di mana batas kelas dalam suatu interval kelas itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu ada yang namanya batas kelas bawah atau dikenal dengan istilah lower class limit, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas. Ya. Sedangkan yang kedua itu ada yang namanya batas kelas atas atau upper class limit, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Contohnya, nah ini kita buat ya, menggunakan soal yang tadi. Nah, ini yang disebut dengan batas kelas bawah. Jadi, bagian yang ada di sebelah kiri, ya, ini disebut dengan batas kelas bawah. Sedangkan bagian yang berada di sebelah kanan, ini disebut dengan batas kelas atas. Ya. Kemudian untuk nilai tengah. Nah, nilai tengah ini adalah tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Di mana nilai tengah kelas itu kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Nah, ini ya nilai tengahnya. Ya. Jadi nilai tengah untuk ya kelas yang pertama ini yaitu
215 ini ditambahkan dengan 2122. Kemudian dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1168,5. Nah, untuk yang kelas kedua itu juga sama, yaitu 2123 ditambahkan dengan 4030, kemudian dibagi 2, maka hasilnya menjadi 3076,5. Sedangkan yang ketiga itu juga sama, yaitu 4031 ditambah dengan 5938 dibagi 2, maka hasilnya 4984,5. Kelas yang keempat, itu 5939 ditambahkan 7846, kemudian dibagi 2, maka didapatkan hasil 6892,5. Dan yang kelas kelima, yaitu 7847 ditambah 9754, ya, dibagi 2, maka hasilnya adalah 8800,5. Untuk mencari tepi kelas atau class boundaries, yang pertama yaitu nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Ya, di mana penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di antaranya dan dibagi 2. Nah, ya. Ini untuk mencari nilai tepi kelas, ya. Jadi nilai tepi kelas ini di sini ya, ada 215 ya. Kemudian ini 2123, 4031, 5939, 7847. Nah, ini bisa menggunakan ada 2 cara ya. Nah, ini bisa ya, yang awal ini 215, ini bisa dikurangi ya. Jadi yang sebelah sini itu masing-masing dikurangi setengah. Kalau dikurangi setengah itu menjadi 214,5 ya. Kemudian yang ini dikurangi setengah menjadi 2122,5. Kemudian yang 4031 kalau dikurangi setengah, nah ini menjadi 4030,5. 5939 ini menjadi 5938,5. Dan yang 7847, nah ini menjadi 7846,5. Jadi yang sebelah kiri, ya nilai tepi kelas sebelah kiri, ini bisa menggunakan cara masing-masing dikurangi 0,5. Ya, tapi ada juga yang menambahkan jadi batas yang sebelah kanan ditambahkan dengan yang kiri. Ya, ini 2122 ditambahkan 2123 kemudian dibagi 2. Maka hasilnya 2122,5. Ya. Kemudian ini juga bisa ya menggunakan ini 4030 dengan 4031 ya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, jadi bebas mau menggunakan cara yang mana. Ya, tapi untuk yang paling cepat yaitu dengan mengurangkan ya masing-masing nilai dengan 0,5. Itu. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Ya. Nah, untuk frekuensi kumulatif ini menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Ya, biasanya itu diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Dan untuk frekuensi kumulatif sendiri, ini ada 2 macam. Yang pertama, ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif ini membandingkan frekuensi masing-masing kelas, yaitu dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100. Ya. Nah, untuk distribusi frekuensi kumulatif sendiri ada 2. Yang pertama ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Contohnya, frekuensi
kumulatif kurang dari, ya, ini adalah penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data atau N. Ya. Nah, ini. Jadi tadi kelasnya terdiri dari 5, ya. Kemudian intervalnya ini nilai tepi kelasnya ya tadi sudah dibuat. Nah, kita tinggal mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari itu dimulai dari 0. Ya. Sedangkan tadi kita masih ingat ya, frekuensinya masing-masing di kelas pertama itu adalah 14 ya. Kemudian di kelas kedua frekuensinya 3, di kelas ketiga 4, 5 masing-masing adalah nilainya 1. Nah, kita mulai dari 0. Ya, untuk kumulatif kurang dari itu mulai dari 0. Nah, 0 ditambahkan tadi yang pertama adalah 14. Maka 0 tambah 14 itu sama dengan 14. Ya. Kemudian 14 frekuensi selanjutnya adalah 3. 14 ditambah 3 maka hasilnya adalah 17. Ya. Kemudian 17 ditambahkan frekuensi berikutnya adalah 1. Maka menjadi 18. Nah, 18 ditambahkan frekuensinya tadi 1 lagi ya, menjadi 19. Dan yang terakhir frekuensinya ada 1 lagi. Maka menjadi 20. Ya. Jadi dimulai dari 0. Ya, kemudian totalnya menjadi 20. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, nah ini kebalikannya, ya. Nah, ini merupakan pengurangan dari jumlah data N dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Ya. Dari yang paling besar nanti ujung-ujungnya di terakhir menjadi 0. Nah, ini. Kalau tadi dimulai dari 0, kalau yang kurang dari, kalau yang lebih dari dimulai dari totalnya, total dari frekuensi. Tadi adalah 20, maka 20 dikurangi frekuensi yang pertama tadi 14. Ya. Berarti 20 dikurangi 14 itu sama dengan 6. Ya. Kemudian 6 dikurangi frekuensi yang berikutnya tadi setelah 14 adalah 3. Ya. Maka 6 dikurangi 3 itu menjadi 3. Nah, frekuensi berikutnya setelah 3 itu 1. Maka 3 dikurangi 1 menjadi 2. Nah, frekuensi 2 dikurangi 1 itu menjadi 1. Nah, 1 dikurangi 1 yang terakhir menjadi 0. Ya, ini adalah perbedaannya. Jadi kalau yang lebih dari itu dari yang hasil totalnya paling besar menuju ke 0 ya dengan mengurangkan. Sedangkan untuk yang kurang dari itu dimulai 0 kemudian dijumlahkan sampai mendapatkan totalnya yaitu 20. Ya. Jadi kalau kurang dari itu operasinya dengan menjumlahkan, tapi kalau yang lebih dari yaitu menggunakan operasi pengurangan. Ya. Nah, maka kalau dibuatkan menjadi seperti ini. Ya. Interval kelas pertama ya, ini. Maka frekuensi kumulatif kurang darinya 0, lebih darinya 20. Kelas yang kedua, nah ini frekuensi kumulatifnya adalah kurang darinya 14, lebih darinya 6. Kemudian kelas yang ketiga itu frekuensi kumulatifnya adalah yang kurang darinya 17, lebih darinya 3. Sedangkan untuk yang di kelas keempat, kurang darinya adalah 18, sedangkan lebih darinya 2. Nah, untuk kelas yang kelima, itu kurang darinya 19, lebih darinya adalah 1. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini jadi totalnya ada 20. Ya.
Jadi total frekuensinya tadi ada 20. Kemudian membuat grafik. Grafik ini bisa digunakan sebagai laporan. Ya. Nah, kenapa laporannya harus menggunakan grafik? Karena manusia itu pada umumnya lebih tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual, ya, sehingga lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Nah, grafik itu juga bisa digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan suatu makna. Grafik sendiri ini ada beberapa. Yang pertama yaitu histogram. Nah, histogram ini adalah diagram balok, ya. Nah, histogram itu menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Nah, ya. Jadi kalau mau bikin grafik histogram, ini yang kita butuhkan datanya yang tadi ini. Ya, jadi kelas, kemudian interval dengan jumlah frekuensi. Nah, maka kalau dibuat ya, ini tipe kelasnya, ini frekuensinya. Ya, maka akan dibuat seperti ini bentuknya. Dari tabel ini. Ya. Jadi frekuensi dengan tepi kelasnya. Ya. Nih, menghubungkan antara tepi kelas interval ya yang ada pada sumbu horizontal X dan frekuensi pada setiap kelas pada sumbu vertikal. Nah, ini bentuknya. Kemudian untuk grafik poligon, nah, ini menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Ya. Nah, ini menggunakan nilai tengah ya dengan jumlah frekuensi. Maka bentuknya akan seperti ini. Ini contoh yang menggunakan grafik poligon. Ya. Ini ya. Jadi sebenarnya hampir sama tadi. Kalau histogram sama itu bentuknya. Jadi sini lebih besar kemudian semakin mengecil. Ini juga sama pada poligon. Semakin ini jadi besar kemudian menurun semakin mengecil. Kemudian ada juga yaitu menggunakan kurva Ogive. Kurva Ogive ini merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, ini ya. Gunakan kombinasi antara interval dengan frekuensi ini kumulatif. Nah, maka hasilnya seperti ini. Interval kelas, ini frekuensi kumulatif. Yang merah ini kumulatif lebih dari, sedangkan yang biru ini adalah kumulatif kurang dari. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk latihan, ini ada satu soal, ya. Berikut ini adalah data mengenai jumlah modal dalam jutaan rupiah dari 50 orang pada perusahaan Oya. Nah, ini datanya kurang lebih seperti ini. Lah yang diminta adalah buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Ya. Jadi kalian nanti diminta membuat seperti tadi. Ya. Mencari distribusi frekuensi yang meliputi berbagai macam langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya. Ya. Oke. Untuk distribusi frekuensi saya rasa cukup itu saja ya. Nanti kalau ada yang belum jelas atau apa bisa ditanyakan melalui grup ya seperti biasa di grup EA. Dan sekarang akan saya lanjutkan untuk materi yang terakhir ya, yang ketiga yaitu mengenai ukuran gejala pusat
yang belum dikelompokkan.